Bab 16 mencoba menghindar. Saima dan Aisyah tersenyum melihat Noura muncul di dapur saat hari masih pagi. "Selamat pagi, Non," sapa Aisyah. Entah kenapa ia lebih senang memanggil Noura dengan sebutan Nona daripada Nyonya. "Selamat pagi, Bi. Masak apa?" "Nasi uduk, tempe goreng sama ayam sambal balado, Non." Noura hanya mengangguk. Sebenarnya ia ingin buat sarapannya sendiri, namun karena ia ingat kalau hari ini gilirannya Indira, maka dia memutuskan untuk menemui Lisa yang sudah bangun dan sedang menikmati segelas susu di ruang tamu. "Selamat pagi, Lisa." "Selamat pagi Bunda Noura. Kelincinya sudah diberi makan?" "Sudah. Kemarin Lisa tunggu, Bunda Noura nggak datang. Jadi pagi ini Lisa nggak mau menunggu lagi." "Maafkan Bunda ya. Kemarin Bunda bangunnya terlambat." Lisa tersenyum. "Dimaafkan." Regina yang baru keluar dari kamarnya mendekati Noura dan Lisa. "Noura, kemarin kamu dan Mas pergi kemana?" tanya Regina. "Kami pergi ke air terjun." "Air terjun? Memangnya di sini ada air terjun?" Regina mengerutkan dahinya. "Ada Mbah. Tempatnya jauh di dalam hutan." Mendengar kata jauh di dalam hutan, Regina sedikit bergidik. Ia tak suka suasana hutan, di samping banyak nyamuk dan binatang kecil lainnya yang suka menggigit, Regina takut dengan ular. Pintu kamar Indira terbuka. Regina dan Noura yang memang arah berdirinya tepat di pintu itu, melihat Indira yang keluar bersama Wisnu. Keduanya nampak baru selesai mandi karena rambut mereka basah. Indira dengan senyum manisnya menggandeng tangan Wisnu. "Selamat pagi Ayah, selamat pagi Bunda Indira," sapa Lisa. "Selamat pagi semua," ujar Indira sedangkan Wisnu hanya tersenyum manis pada Lisa. Regina terkejut melihat Wisnu yang keluar dari kamar Indira. Hatinya menjadi panas. Bukankah semalam masih malam free-nya Mas Wisnu? Ngapain Mas keluar dari kamarnya? "Mas, aku mau lihat sarapannya dulu ya," ujar Indira manja lalu melepaskan tangannya yang melingkar di lengan Wisnu. Wisnu hanya mengangguk. Indira pun langsung menuju ke belakang dan langsung diikuti oleh Regina. Wisnu dan Noura yang masih ada di ruang tamu nampak juga saling diam. Wisnu pun segera menuju ke ruang kerjanya tanpa bicara apa-apa. Noura nampak tak peduli. Ia mengajak Lisa yang sudah selesai minum susu untuk melihat kelincinya. Sementara itu Regina yang mengikuti langkah Indira segera menahan langkah madunya itu. "Indira." Indira menghentikan langkahnya dan menoleh dengan kaget. "Ada apa, Mbak? Mengapa Mas keluar dari kamarmu?" "Karena Mas memang semalam tidur bersamaku." "Memangnya ada apa?" "Apa? Giliranmu kan nanti malam ini." Indira tersenyum. "Bah, semalam kan Mas capek. Mas meminta saya untuk memijatnya. Selesai dipijat, Mas jadi bergairah. Masa sih aku nggak melayaninya?" kata Indira dengan wajahnya yang berseri-seri. "Ya, sudah. Ayo sana ke dapur. Mas sungguh tak adil." Indira segera berlalu. Dalam hati ia menahan tawanya. Sebenarnya tak ada yang terjadi semalam. Wisnu sama sekali tak menyentuhnya. Selesai Indira memijatnya, Wisnu sudah tertidur nyenyak sampai pagi. Indira sendiri merasa heran, entah apa yang sudah suaminya lakukan sepanjang hari sehingga ia terlihat sangat lelah. Jam makan pagi pun tiba. Seperti biasa, Noura memilih untuk duduk menjauh. Kali ini ia ada di samping Lisa. Interaksi Noura lebih banyak dengan gadis kecil itu. "Mas, hari ini saya mau ke kota. Ada pasien khusus yang harus saya tangani. Mungkin selama beberapa hari saya akan ada di sana. Namun Lisa saya akan titipkan di sini ya. Dia kan masih libur," kata Regina. Wisnu hanya mengangguk. "Ibu, Lisa hari ini main sama Bunda Noura ya?" ujar Lisa sambil menatap ibunya dengan penuh harap. Regina sebenarnya tidak suka jika Noura dekat dengan Lisa.
Namun ia tak mungkin menolaknya di depan Wisnu. Tentu saja, sayang, jawab Regina dan membuat gadis kecil itu bersorak kesenangan. Sementara makan, tiba-tiba ponsel Noura berbunyi. Saat ia melihat nomor siapa yang memanggil, wajah Noura langsung berubah menjadi merah. Wisnu memang tak memasukkan nomor Satria di ponsel ini. Namun Noura sangat hafal dengan nomor pria yang sudah lama disukainya itu. Saya sudah selesai, kata Noura lalu segera meninggalkan ruang makan sambil menerima panggilan itu. Wisnu dapat melihat perubahan wajah Noura saat melihat layar ponselnya. Ia menjadi penasaran siapa yang menelepon Noura namun dia menahan dirinya untuk mengetahuinya. Ia berjanji akan mencoba bersikap biasa pada Noura, seperti juga pada istrinya yang lain. Sementara itu, Noura yang menerima panggilan itu. Halo Kak Satria. Halo Noura, bagaimana kabarmu? Baik, Kak. Bagaimana dengan kakekmu? Kakek juga sudah berangsur menjadi baik. Alhamdulillah. Oh ya, 3 hari lagi aku akan ulang tahun. Sekaligus syukuran karena sudah menyelesaikan studiku. Aku sangat ingin kamu datang. Apakah kamu masih di Singapura? Iya. Kalau misalkan kakekmu mengizinkan kamu, maukah kamu datang di ulang tahunku? Aku akan mencoba minta izin kakek. Ya, sudah. Salam untuk kakekmu ya. Bye. Hati Noura bergetar mendengar suara Satria. Ia masih mencintai pria itu. Noura duduk di teras samping sambil mendekap ponselnya di dadanya. Berusaha menetralkan debar jantungnya yang selalu berdetak tak normal saat berhubungan dengan Satria. Ya Allah, apa yang terjadi dengan diriku? Aku tak boleh seperti ini. Walaupun aku tak menginginkan pernikahan ini namun aku sudah menikah. Tapi apa salahnya pergi ke ulang tahunnya Satria? Apakah juragan akan mengizinkan aku pergi ke kota? Masalah kuliahku juga belum selesai. Kemarin bukannya membicarakan masalah kuliah, kami justru menghabiskan waktu untuk bercin. Aku juga salah. Kenapa ingin menikmati sentuhan si juragan mesum itu? Apakah aku sudah sama maniknya seperti dia? Jesslyn memang benar. Hubungan intim ini akan membuat tubuh dan hati kita tak sejalan. Nyonya, panggil Gading dan membuyarkan lamunan Noura. Mas Gading, ada apa? Gading menyerahkan sebuah map. Saya sudah membayar biaya kuliah Nyonya di semester ini. Saya juga sudah mendaftarkan Nyonya untuk semester ini. Jadi, Nyonya bisa kuliah lagi. Noura menerima map itu dan membukanya. Ia menjadi sangat terkejut. Bagaimana kamu bisa tahu nomor mahasiswa dan apa yang akan kukerjakan di semester ini? Gading tersenyum. Itu hanya masalah sepele. Tuan meminta saya untuk menyerahkan ini pada Nyonya. Kapan kau membayar ini? Di hari yang sama pada saat Nyonya pergi ke kota. Noura hanya mengangguk sambil menahan kesal di hati. Jika ia tahu kalau Wisnu sudah mendaftarkan dirinya untuk semester ini, maka dia tak perlu melayani permintaan pria itu yang menguras tenaganya. Terima kasih, Gading. Saat Gading meninggalkannya, Noura mendapat ide untuk bisa hadir di ulang tahunnya Satria. Indira menatap Wisnu yang mengenakan lagi pakaiannya. Ada sesuatu yang mengusik hatinya dengan percintaan mereka malam ini. Wisnu tak seperti biasanya. Apalagi nanti di malam kedua saat gilirannya tiba baru Wisnu menyentuhnya. Itu pun setelah Indira susah payah merayunya. Ada apa, Mas? Tanya Indira yang masih berbaring di atas ranjang dalam keadaan polos. Wisnu yang sudah selesai memakai lagi bajunya menatap Indira sekilas. Ada apa? Pria itu balik bertanya. Mas tak seperti biasanya. Hanya perasaanmu saja. Kata Wisnu lalu melangkah masuk ke dalam kamar mandi. Indira pun ikut turun dan memakai lagi lingerenya yang super seksi itu. Ia kemudian duduk di pinggir ranjang. Wisnu memang cenderung dingin selama ini.
Namun jika di atas ranjang, Indira selama ini merasa puas dengan suaminya walaupun kadang Wisnu hanya memberikan dia jatah 2 kali selama seminggu gilirannya. Namun malam ini, Wisnu seperti terpaksa bercinta dengannya. Wisnu bahkan hanya menciumnya sekilas, memberikan dia pemanasan yang tak lama dan langsung pada inti permainannya. Naura menatap jam dinding. Wisnu tadi masuk ke kamarnya saat sudah pukul 10:30 malam. Dan bahkan sekarang masih 10 menit sebelum jam 11. Secepat itukah mereka bercinta? Pintu kamar mandi terbuka. Indira, tidurlah. Masih ada sesuatu yang harus aku kerjakan di ruang kerjaku. Mas. Indira agak merajuk. Wisnu mendekat lalu mengecup dahi Indira. Jangan tunggu aku. Tidurlah. Katanya lalu meninggalkan kamar. Indira menghentikan kakinya kesal. Ia harus membawa Wisnu pergi menjauh dari rumah ini. Karena Indira merasa rumah ini sudah dipenuhi dengan sihirnya Naura dan membuat Wisnu semakin dingin padanya. Wisnu sebenarnya tak pergi ke ruang kerjanya. Namun ia naik ke lantai 2 dan menuju ke kamar utama. Dari balkon kamar itu, ia bisa melihat villa secara jelas. Seperti biasa, villa itu nampak tenang. Sepeda Naura yang Wisnu berikan terparkir rapih di teras depan. Selama 2 hari ini Wisnu berusaha cuek dengan Naura. Mereka hanya bertemu saat makan pagi dan makan malam. Malam ini saja Naura tak datang untuk makan malam dengan alasan ia sudah kenyang. Wisnu memang mendengar dari Aisyah kalau Naura dan Lisa memancing di tepi danau hari ini. Mereka mendapat beberapa ekor ikan dan memasak bersama di villa. Malam ini Lisa bahkan meminta izin untuk tidur dengan Naura. Wisnu senang karena melihat Lisa akrab dengan Naura. Tak seperti dengan Indira yang terlihat kaku saat bersama Lisa. Wisnu sendiri juga kurang suka dengan cara Regina merawat Lisa karena lebih banyak menyerahkannya pada pengasuh. Cuek dengan Naura selama 2 hari ini membuat Wisnu sebenarnya merasakan gelisah. Ia berusaha untuk menepis sebuah rasa yang entah apa mulai tumbuh di dalam hatinya. Langkah Wisnu meninggalkan balkon dan menuju ke ruang kerjanya. Ia membuka laci meja kerjanya dan mengeluarkan foto Dina dari dalam agenda merahnya. Jari-jari Wisnu menyentuh permukaan foto itu dengan hati yang bergetar karena rindu. Sayang, andai kau masih ada. Andai kau masih di sini, aku pasti tak akan menjalani pernikahan seperti ini. Selesai sarapan, Naura mengikuti Wisnu yang berjalan meninggalkan ruang makan. Mas Wisnu. Panggil Naura mengubah caranya memanggil karena ada Mina yang sedang bermain dengan Lisa. Ada apa? Tanya Wisnu sambil terus melangkah. Aku ingin bicara. Ke ruang kerjaku. Naura mengikuti Wisnu ke ruang kerjanya. Ia menutup pintu dan langsung berdiri di depan meja kerja Wisnu karena suaminya itu sudah duduk di sana. Wisnu menatap Naura. Mau bicara apa? Tanya dingin. Aku mau ke kota hari ini. Ada beberapa hal yang harus aku urus di kampus menyangkut tugas akhirku. Aku juga ingin pergi ke rumah kakek karena ada beberapa buku yang harus aku ambil di sana. Aku akan pulang besok. Mengapa harus pulang besok? Ini kan bukan giliranku untuk bersamamu. Memangnya aku nggak boleh pergi dan menginap di rumah kakek? Mbak Regina saja boleh pergi. Naura menjadi kesal. Entah mengapa ia tak suka karena Wisnu berbicara sangat dingin padanya. Kamu. Wisnu hampir saja meluapkan emosinya mendengar bantahan Naura. Namun ia berusaha menekan semuanya itu. Aku akan meminta Gading untuk mengantarmu. Nanti dia akan kembali menjemputmu besok. Terima kasih. Katakan pada Mas Gading kalau aku akan berangkat 1 jam lagi. Lalu Naura meninggalkan ruangan Wisnu dengan perasaan senang. Namun tidak dengan Wisnu. Ia kesal karena Naura akan pergi. Tak lama kemudian Wisnu memanggil Gading dan memintanya untuk mengantar Naura. Tuan, ada undangan acara syukuran. Dr. Elim mengundang Tuan untuk menghadiri acara kelulusan anak tertuanya sekaligus dengan perayaan ulang tahun.
Wisnu sebenarnya malas untuk pergi. Namun mengingat Naura akan ke kota, ia pun akhirnya setuju. Bagaimana perjalanannya? Tanya Wisnu dari seberang. Saya sudah mengantar Nyonya ke kampus, Tuan. Setelah itu saya akan ke toko untuk membeli hadiah bagi anak dari Tuan Elim. Apakah saya harus kembali ke desa lagi untuk menjemput Tuan? Tidak perlu. Saya akan ke kota bersama Indira. Kamu jemput saya saja di rumah Indira pukul 8 malam. Baik, Tuan. Sampai ketemu di kota. Gading menyimpan kembali ponselnya. Ia pun menjalankan mobilnya menuju ke mall. Ia tahu sekalipun hari ini Indira ikut Wisnu ke kota, namun Indira pasti tak akan datang ke pesta bersama Wisnu. Karena selama ini, Wisnu tak pernah mengajak salah satu istrinya untuk pergi ke acara apapun. Menurut Wisnu, ia pusing jika harus menjawab pertanyaan orang mengenai para istrinya. Gading tahu kalau Wisnu sebenarnya tak mau menjalani poligami. Gading juga sedikit heran kenapa Wisnu akhirnya menerima Naura menjadi istri ketiganya. Apakah karena wajah Naura mirip Dina? Gading tak mau terlalu ikut campur dengan masalah Wisnu kecuali tuannya itu meminta pendapatnya. Sementara itu, Naura yang sudah selesai dengan urusannya di kampus segera pulang ke rumah kakeknya. Tak lama kemudian, Jesslyn datang membawakan pesanan Naura. Sebuah hadiah untuk Satria. Hanya hadiah sederhana. Sebuah kaos basket yang harganya juga tak semahal yang biasa Satria pakai. Kaos itu sudah dipesan oleh Naura melalui paket online dan dialamatkan di rumah Jesslyn. Berapa harganya? Tanya Naura. 2.600.000 rupiah. Ongkirnya. Kan bebas ongkir untuk pemesanan dalam kota. Naura membuka dompetnya dan mengeluarkan uang sejumlah yang disebutkan Jesslyn. Kenapa nggak membelinya pakai kartu kredit? Tanya Jesslyn. Semua pengeluaran kartu kredit gue akan masuk pemberitahuan di ponselnya juragan. Aku juga baru tahu dari Gading. Makanya, jika gue membelinya pakai kartu kredit, pasti ketahuan gue belinya apa. Naura, apakah juragan gak akan marah jika tahu lu keultahnya Satria? Gak bakalan ketahuan. Ada hubungan apa juragan sama Kak Satria? Lagi pula hadiah ini gue beli dengan sisa tabungan gue. Sebenarnya ditambah sedikit dari uang yang juragan berikan di dompet gue. Naura tertawa. Jesslyn pun ikutan tertawa. Ini gue bawa gaun buat lu. Jesslyn membawakan sebuah paper bag. Ya ampun Jesslyn, kok pakai gaun sih? Gue sudah bawa baju, celana kain sama kemeja. Jesslyn menggeleng. Kan lu sudah belajar pakai gaun sekarang. Pokoknya lu harus pakai. Gue sudah memilih gaun ini dengan susah payah kemarin. Baiklah. Kita ke salon yuk. Ngapain ke salon? Buat dandan. Gue nggak mau, Pokoknya harus mau. Setidaknya lu harus tampil cantik malam ini. Gue kayak mau mengkhianati juragan kalau gini. Jesslyn menatap Naura. Memangnya lu sudah suka sama Wisnu? Kalau lu suka, gue ngerti sih. Wisnu tampan, gagah, tajir. Dan pasti jago diranjangkan. Wajah Naura langsung menjadi merah. Kok lu ngomong kayak gitu? Tanda merah di lehermu belum juga hilang. Gue bisa pastikan bagaimana sensasi yang juragan berikan di sana. Berapa ronde semalam? Naura melotot. Namun melihat Jesslyn begitu penasaran, akhirnya ia menjawab secara malu-malu. 2, kadang 3. Terakhir di air terjun gue lupa sampai berapa ronde. Di air terjun. Jesslyn terpana. Gila, gue sama Yuda nggak pernah se-ekstrim itu. Nggak takut ada yang lihat. Duh. Pasti menenangkan tapi enak. Naura menyesal telah keceplosan bicara. Jesslyn tertawa. Kata orang antara nafsu dan cinta terkadang sulit dibedakan. Gue nggak akan jatuh cinta padanya. Tapi tampang Wisnu justru akan membuat banyak wanita jatuh cinta. Gue aja walaupun sudah punya Yuda,
namun jika bokap jodohin sama pria sehot juragan, gue mau. Ih, Jesslyn, menjadi istri ketiga itu nggak menyenangkan. Bayangkan saja, untuk bisa tidur bersama juragan, kami harus berbagi waktu. Bukan pernikahan seperti ini yang gue inginkan. Gue ingin menjadi ratu satu-satunya dalam hati suami gue nanti. Coba bayangkan, di saat gue sakit dan ternyata bukan gilirannya untuk bersama gue pasti sendirian. Paling juga diurus pembantu. Kalau begitu, lu harus berjuang untuk menjadi satu-satunya wanita dalam hidup juragan. Buat juragan menceraikan istrinya yang lain. Gue nggak boleh kayak gitu. Bagaimanapun mereka adalah wanita pertama dalam hidup juragan. Yang seharusnya juragan ceraikan adalah gue, bukan mereka. Kalau begitu selingkuh aja biar lu diceraikan juragan Wisnu. Naura menggeleng. Walaupun gue nggak suka juragan, namun gue nggak akan pernah mempermalukan kakek dengan melakukan hal seperti itu. Cara terbaik adalah menjadi istri pembangkang, dan cari gara-gara dengan istri pertama dan kedua, juragan pasti akan bosan pada gue. Dan pada akhirnya membuang gue. Jesslyn mengangguk. Ia salut dengan sahabatnya ini. Walaupun ia tomboy dan agak sedikit barbar perilakunya namun ia memiliki hati yang tulus. Dan Satria. Naura menarik napas panjang. Gue akan jujur padanya malam ini. Gue akan bilang kalau gue sudah menikah. Lagian Satria belum tentu menyukai gue. Ya sudah. Sekarang kita ke salon aja, yuk. Naura akhirnya setuju ke salon. Karena ia memang butuh sesuatu untuk mengurangi beban pikirannya tentang pernikahan yang sama sekali tak diinginkannya. Pesta ulang tahun Satria dan syukuran kelulusannya dilaksanakan di salah satu hotel bintang 5. Naura tampil cantik dengan mini dress tanpa lengan berwarna pink yang dipilihkan Jesslyn. Bagian punggung gaun itu sedikit terbuka dan memperlihatkan punggung mulus Naura karena rambut gadis itu digulung ke atas. Beberapa tanda merah di lehernya ditutupi dengan bedak sehingga tak kelihatan lagi. Saat Satria melihat kedatangan Yuda, Jesslyn dan Naura, wajah tampan dokter muda itu terlihat berseri. Selamat ulang tahun, Kak, kata Naura sambil menyodorkan kado yang dibawanya. Terima kasih, Naura. Aku senang sekali kau datang. Naura hanya tersenyum. Sebenarnya setiap tahun Satria selalu mengundang mereka di ulang tahunnya. Namun tahun ini terasa spesial karena berbarengan dengan kelulusannya. Acara pun dimulai, membuat Satria harus kembali ke atas panggung. Di halaman parkir, Wisnu dan Gading baru saja turun. Seperti yang Gading sudah duga, bahwa Wisnu datang sendiri di pesta ini. Sedangkan Indira ada di rumahnya. Gading, kau ikut masuk bersamaku. Kita hanya akan berada di pesta ini selama 15 menit setelah itu kita ke rumah kakeknya Naura. Aku ingin menyapanya sebentar sebelum kembali ke rumah Indira. Baik, Tuan. Acaranya sepertinya sudah dimulai karena mereka sudah selesai menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Ayo kita masuk. Satria sudah selesai meniup lilin ulang tahun dan mencium pipi papa dan mamanya bersama kedua adiknya. Ia juga sudah menyuapi mereka dengan kue yang telah dipotongnya. Tersisa satu potong lagi, sekarang kami persilahkan Satria untuk memberikan pada gadis yang dianggapnya paling spesial malam ini. Kata sang MC. Satria turun dari atas panggung, ia berjalan menuju ke meja tempat duduk Yuda, Jesslyn dan Naura. Semua pandangan mata tertuju pada cowok ganteng itu. Penasaran pada siapa kue itu akan diberikan. Wisnu yang duduk di deretan bangku paling belakang pun menoleh ke arah Satria berjalan. Kamera juga menampilkan di layar besar yang ada di atas panggung. Langkah Satria terhenti di depan meja itu. Ia berdiri di antara Jesslyn dan Naura. Wow, siapakah itu? Suara si MC terdengar lagi. Naura dan Jesslyn saling berpandangan saat Satria berhenti di antara tempat duduk mereka. Naura, bolehkah kamu berdiri?
kata Satria. Naura merasakan jantungnya hampir copot. Tubuhnya sedikit bergetar. Ia tak mau berdiri, namun suara riuh orang-orang yang ada di dalam gedung itu yang memintanya untuk berdiri membuat Naura berdiri juga. Ia tentu tak mau mempermalukan Satria. Wisnu yang tadinya sedang memeriksa ponselnya, apakah Naura membalas pesannya, ikut terpancing untuk menoleh kembali ke arah depan, pada layar besar yang menampilkan seorang gadis bergaun pink yang perlahan berdiri. Wajah gadis itu tersorot kamera membuat Wisnu menajamkan penglihatannya. Jantung Wisnu berdetak cepat. Walaupun wajah gadis itu memakai make up, dan penampilannya terlihat sangat anggun dan jauh dari kesan tomboy, namun Wisnu sangat mengenal wajah itu. Wajah yang satu hari ini sangat mengganggu konsentrasinya untuk melakukan aktivitas apapun. Gading, katakan kalau itu bukan Naura, kata Wisnu sedikit berbisik. Untung saja di meja itu hanya mereka berdua yang duduk. Tangan Wisnu bahkan sudah terkepal sehingga urat-uratnya jelas terlihat. Gading menelan ludahnya yang tiba-tiba saja terasa pahit. Itu memang Nyonya Naura, Tuan. Mata Wisnu langsung menggelap. Rahang wajahnya mengeras membuat Gading langsung bergetar ketakutan. Ia tak pernah melihat wajah Wisnu menjadi menakutkan seperti ini. Bukankah Wisnu yang dikenalnya adalah pria yang sangat kuat menyembunyikan emosinya? Kue ini untukmu, Naura, kata Satria sambil menyuapi Naura, dan sekali lagi Naura tak bisa menutup mulutnya. Ia menerima suapan Satria walaupun ada sesuatu yang menggelisahkan hatinya. Naura tahu kalau ini tidak benar. Ia sudah menikah. Andai saja Satria melakukan semua ini di ulang tahunnya setahun yang lalu, Naura pasti akan langsung menangis bahagia. Lalu tanpa Naura duga, Satria tiba-tiba saja mendekat dan langsung mengecup dahi Naura. Brak. Gading semakin gemetar ketika tangan Wisnu meremas botol minuman air mineral yang ada di tangannya sampai menjadi kusut. Perempuan itu membohongiku, Gading. Katakan, apakah itu pria yang disukainya di kampus? Saya tidak tahu, Tuan. Yang saya dengar kalau pria yang disukai Nyonya adalah calon dokter. Anak Dokter Elim ini juga adalah lulusan Fakultas Kedokteran. Pasti itu pria yang disukainya. Perempuan ini. Dia benar-benar seorang Wisnu menahan ucapannya. Ia segera berdiri dan keluar dari ruangan itu. Aliran darahnya sangat panas mengalir di seluruh bagian tubuhnya. Wisnu merasakan dadanya sesak. Langkah pria itu terhenti di bangku taman dan Gading semakin tersentak kaget saat Wisnu meninju bangku yang terbuat dari beton itu. Tuan, tanganmu. Wisnu menepiskan tangan Gading yang akan menyentuh tangannya yang berdarah. Panggil istriku sekarang juga, Gading. Kalau perlu seret dia ke sini. Kalau sampai aku yang memanggilnya, aku pasti akan mempermalukan diriku sendiri. Cepat. Baik, Tuan. Gading segera berlari ke dalam. Wisnu menatap tangannya yang terluka. Aku tak mungkin cemburu dengan bocah itu kan. Aku marah karena dia bohong. Aku tak mungkin cemburu. Tidak. Bersambung.